Lagi cerita apa? Bedu dah, Mang. Damang, alhamdulillah, Mas. Assalamualaikum, Mama. Ini mah lagi cerita. Nawan. Mas Bedu tadi nanya Ipa mau punya anak berapa gitu. Ipa tadi bilang anaknya 11. Kan banyak anak banyak rezeki kan, Mah? Iya, tapi kan kalau ngeliat kondisi yang kecil begini 11 mampu nggak, Ple? Maaf, jangan kamu sangka orang kecil itu tidak mampu. Iya, Mah. Kalau berikan kekuatan, bahkan ada yang gendut anaknya cuma atu, yang kurus ada yang anaknya sampai 17. Ya Allah, iya benar, Mah. Kan yang ngatur punya anak nggak punya anak bukan kita. Iya betul, Mah. Tapi Allah. Tapi saya secara medis sih agak sedikit ini, maksudnya kan apakah kuat ke rahimnya gitu, Mang? Bukan medis yang dilihat, manusia punya rencana. Kalau pakai rasionya manusia mungkin tidak terjadi, tapi pakai rasionya yang di atas. Tidak ada yang mustahil, semuanya pasti terjadi. Iya. Nah, IP itu paling banyak anak, katanya biar banyak anak banyak rezeki. Emang dalam Islam seperti itu, Mah, banyak anak banyak rezeki? Maaf, itu zaman dulu. Zaman dulu, Mah. Orang-orang zaman dulu selalu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Apakah benar? Semua manusia pasti pengen punya anak, betul? Betul. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti pengen 6 macam. Yang kedua pengen punya anak. Punya anak, nggak punya anak bukan hak kita. Anda lihat di dalam As-Surah 49-50. Aku berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Aku berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Aku berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Aku berikan jadi orang menjadi mandul. Jadi kalau ada keluarga anaknya cewek doang kehendak Allah. Keluarga cowok doang anaknya kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya cowok ada cewek ada kehendak Allah. Kalau ada yang mandul kehendak Allah. Anaknya banyak kehendak Allah. Tapi yang Anda jangan lupa, Rasul bersabda, apa kata beliau? Nikahilah oleh kalian perempuan yang pencinta dan subur. Kenapa? Rasul bangga di yaumil akhir nanti dengan rasul-rasul yang lain pendahulu dia. Kalau dia umatnya banyak. Maaf. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya akan menikah dengan seseorang, tapi dia mandul. Jangan, Rasulullah. Nggak lebih lagi ngomong, Rasulullah, saya pengen dan nikah sama dia, tapi katanya mandul. Rasul bilang, nggak usah. Yang ketiga bicara lagi, Rasul sampaikan, nikahilah oleh kalian perempuan yang pencinta dan subur, banyak anaknya. Kenapa? Apakah benar dengan banyak anak banyak rezeki? Yang kita jangan lupa, yang harus rezeki bukan kita, tapi Allah. Anda silakan lihat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak turunan kamu karena takut dengan kemiskinan. Kami yang berikan rezeki buat anak kalian, kami pun yang berikan rezeki buat kamu. Sangat jelas dalam ayat ini bahwa kita nggak boleh membunuh anak. Tidak sedikit ada yang hamil baru ngandek 2 minggu 3 minggu disedot. Ketika sperma bertemu indung telur, ruhul hayat sudah ada, ruh kehidupan sudah ada. Artinya kalau tidak ada ruhul hayat, hamil nggak bakal ngegedein. Betul apa betul? Itu ruhul hayat sudah ada. Jangan Anda bilang alah baru cairan. Justru cairan ini calon embrio. Ini embrio berproses dalam rahim seorang perempuan menuju kepada pembentukan embrio. Awalnya cairan, makanya jangan disedot. Tidak sedikit di masyarakat kita orang hamil. Masya Allah. Begitu hamil digugurin. Kenapa? Udah kebanyakan anak. Kok nggak percaya dengan rezeki Allah? Manusia serba salah yang nggak punya anak, sungsang sungbel pengen punya anak. Diurut, direfleksi, dipijit, makan pil, makan kapsul. Saking pengen punya anak. Yang udah hamil dipencet. Saya takut anak saya nggak kekasih makan. Apa kalian jangan sedikit diri kita aja rezekinya dari Allah. Anak-anak kita pun sama dari Allah. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Kami yang menjamin rezeki anak kalian. Kamu sendiri dari rezekinya.
Jangan Anda merasa, aduh, kalau kebanyakan anak nanti bagaimana ngasih makannya ya? Nanti bagaimana sekolahnya ya? Belum apa-apa, udah takut duluan. Artinya kalah sebelum berperang. Semua ada yang ngatur, semua yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Anda silahkan lihat. Saya ambil contoh. Ada seseorang, saya ceramah ke Bekasi. Saya minta antar jemput, kebetulan gak ada sopir. Yang jemputnya anak muda, sepasang suami istri. Dia bercerita, si perempuan tadi sakit lupus, belum ada obatnya sampai sekarang. Dokter bilang, ibu nih, ibu muda segede anak-anak kita, jangan hamil. Penyakit ibu parah kalau ibu hamil, bisa nular dengan anak ibu. Pendek cerita, ini perempuan muda ini hamil. Dokter yang merawatnya bilang, bu, gugurkan kandungan ibu. Ternyata anak muda suami istri ini bertahan. Dia yakin, makanya Allah berikan saya hamil, pasti Allah berikan hikmahnya. Dokter tetap bertahan, sudah digugurkan. Ini suami istri bertahan, tetap dia merawat kehamilannya. Dengan banyak berdoa, surat malam mereka bercerita. Lalu melahirkanlah si perempuan muda tadi. Ternyata anaknya tidak terkena lupus, normal. Tidak sampai setahun setengah hamil lagi yang kedua. Dokter tetap mengatakan, ibu wajib digugurkan. Toh ibu sudah punya anak. Karena khawatir penyakit lupus ibu nular kepada anak ibu. Ibu semakin parah. Kembali anak muda tadi bertahan, mempertahankan kehamilannya. Mereka yakin apa yang Allah berikan itulah yang terbaik buat mereka. Pendek cerita, lahirlah anak yang kedua. Apa yang terjadi? Semua di luar akal nalar manusia. Sakit sembuh si ibu yang sudah sekian tahun, sembuh total, anaknya normal. La haula wala quwata illa billah. Semua ketentuan Allah yang menentukan. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Katanya begini-begini, tapi apa yang terjadi? Jangan takut. Yang berikan kehidupan kepada kita Allah. Yang berikan anak kepada kita adalah Allah. Yuk kita ikuti perintah Allah. Yang penting kita bekerja. Wa qul ya'malu fasalamualaikum warahmatullahi wal mu'minun. At-Taubah 105. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Jadi opini yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki, kenyataannya benar kok. Saya ambil contoh. Saya punya tetangga di Tanah Abang. Dulu mertua saya di Tanah Abang. Anaknya yang satu ini 21 orang. Sebelahnya yang nempel halamannya tidak punya anak sama sekali. Allah berkehendak. Separuh dari anak yang di rumah 21 diurus sama yang tidak punya anak. Akhirnya mereka punya ibu dua, punya ayah dua. Allah berkehendak kasih sayang orang yang tidak punya anak tercurah dengan anak tetangganya. Saudara bukan, dia orang lain, tapi Allah berikan kasih sayang. Orang yang punya anak ngurusin, saking senangnya dia ngurusin anak yang banyak. Mereka rela nyekolahin, ngasih makan. Tuh rezeki mah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Apalagi kalau kita punya anak, mau sedikit kek, mau banyak kek anak kita, kita arahkan ke arah agama yang benar. Dia menjadi orang soleh, dia menjadi orang yang solehah, dia jadi orang-orang yang takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, tahu hukum halal dan haram. Masya Allah, mereka pasti akan keberkahan buat kita. Anda bayangkan, kalau anak-anak kita hafal Al-Quran seperti anak-anak saya ini, Masya Allah, itu membawa surga kepada orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Jadi artinya banyak anak, banyak rezeki kalau kita orang tua mengarahkan anak turunan kita ke arah agama yang benar. Inilah yang dimaksud banyak anak, banyak rezeki. Oke, baik. Banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah rezekinya adalah berupa tadi siapa tahu anak yang soleh, bisa baca Quran, banyak soleha, membantu orang tua, banyak rezeki kita giring. Betul, kita arahkan kepada arah yang benar. Baik, setelah ini Mama akan melanjutkan lagi tausiahnya. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.